Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rosliana Mutmainah. Saya dari semester 5 kelas B akan menjelaskan tentang komunikasi tulisan dan komunikasi membaca. Definisi komunikasi tulisan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain. Dari segi sifatnya, maka komunikasi dibagi menjadi 4 yang meliputi komunikasi lisan, komunikasi tulisan, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal. Sementara tulisan itu berupa huruf-huruf yang disusun. Pengertian dari tulisan itu sendiri adalah serangkaian huruf atau simbol atau abjad yang disusun menjadi kata-kata agar menghasilkan suatu makna yang dapat dimengerti. Sehingga dapat dikatakan pengertian komunikasi tulisan adalah suatu proses penyampaian pesan komunikasi dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan yang memiliki makna tertentu. Komunikasi tulisan meliputi memo, surat, fakta, email, pesan instan, majalah organisasional, pengumuman yang ditempel dengan papan buletin atau sarana-sarana lain yang disampaikan melalui tulisan atau simbol. Definisi komunikasi membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata bahasa tulis menurut Henry Guntur Tarigan 2008. Nomor 7. Pada dasarnya membaca adalah berkomunikasi, maka dalam pembelajarannya meliputi 4 keterampilan seperti menyimak dan membaca yang bersifat reseptif serta berbicara dan menulis yang bersifat produktif. Membaca menjadi salah satu jenis kemampuan berbahasa melalui tulisan yang bersifat reseptif karena dengan membaca seseorang akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Semua yang diperoleh melalui bacaan itu akan membuat orang tersebut mampu mempertinggi daya pikirannya, mempertajam pandangannya dan memperluas wawasannya. Bentuk komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk surat dan dipergunakan untuk menyampaikan berita yang sifatnya singkat tetapi jelas dipandang perlu untuk ditulis dengan maksud-maksud tertentu. Contoh-contoh komunikasi tulisan ini antara lain naskah yang biasanya dipergunakan untuk menyampaikan berita yang bersifat kompleks. Yang kedua yaitu belangko yang dipergunakan untuk mengirimkan berita dalam suatu daftar. Yang ketiga yaitu gambar, klien foto karena tidak dapat dituliskan dengan kata-kata atau kalimat. Yang terakhir yaitu spanduk yang biasa dipergunakan untuk menyampaikan informasi kepada banyak orang. Jenis-jenis komunikasi membaca. Jenis-jenis membaca ada 2 macam, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring terdiri atas membaca ekstensif dan dibagi lagi menjadi membaca survei, membaca sekilas dan membaca dangkal, dan membaca intensif yang terdiri dari membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi terdiri dari membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide-ide. Membaca telaah bahasa terdiri dari membaca bahasa dan membaca sastra. Membaca survei merupakan kegiatan membaca untuk mengetahui secara sekilas terhadap bahan bacaan yang akan dibaca secara mendalam. Kegiatan membaca survei meliputi memeriksa judul daftar isi abstrak, memeriksa kesimpulan, memeriksa indeks dan appendix. Membaca sekilas merupakan membaca dengan mengendalikan kecepatan gerak mata dengan tujuan mendapatkan informasi secara cepat. Prinsip komunikasi tulisan. Yang pertama adalah completeness atau lengkap, yaitu pesan-pesan yang digunakan dalam suatu perusahaan akan disebut lengkap bila mengandung semua fakta yang diinginkan oleh pembicara. Yaitu karena itu pesan harus menjawab pesan harus menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan, dan memeriksa kembali apakah telah mencakup 5W1H. Yang kedua yaitu conciseness atau ringkas. Conciseness adalah suatu pesan bukan mengorbankan beberapa kata sehingga menjadi tidak lengkap dan kurang sopan, tetapi hilangkan kata-kata yang kurang penting dan hindarkan pengulangan kata-kata. Yang ketiga yaitu consideration, yaitu pertimbangan. Berarti Anda harus benar-benar menyiapkan apa yang akan ditulis dan memahami orang atau pihak lain, apa masalahnya, keinginannya, dan lain-lain. Yang keempat yaitu konkret, yaitu penulisan yang konkret seperti spesifik, mengandung kepastian yang gamblang atau jelas. Hindari
kekaburan dan penulisan secara umum. Yang kelima yaitu jelas. Pesan yang disampaikan harus benar-benar jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca, sehingga perlu diperhatikan pemilihan kata-kata yang sering digunakan. Hindari kata-kata asing dan susunan kalimat dan paragraf yang beraturan. Yang keenam yaitu sopan. Sopan di sini bukan berarti menggunakan kata-kata maaf, silahkan, terima kasih, tetapi yang dimaksud adalah jangan menyinggung perasaan. Membaca jawablah surat langganan segera, bijaksana, dan untuk tidak menyakiti hati langganan. Janganlah terlalu berterus terang kepada masalah yang dihadapi langganan. Yang ketujuh yaitu benar. Yang dimaksud benar adalah menggunakan bahasa yang sesuai dengan level pengetahuan langganan dan gunakan kata akurat, grafik, gambar yang menunjang. Tujuan komunikasi membaca. Tujuannya adalah untuk mengerti atau memahami isi pesan yang terkandung dalam satu bacaan seefisien mungkin, serta untuk mencari informasi di antaranya satu, kognitif dan intelektual, yakni yang digunakan seseorang untuk menambahkan keilmiahannya sendiri. Dua, referensial dan faktual, yakni yang digunakan seseorang untuk mengetahui fakta-fakta yang nyata di dunia ini. Yang ketiga, afektif dan emosional, yakni yang digunakan seseorang untuk mencari kenikmatan dalam membaca. Hambatan komunikasi tulisan yaitu yang pertama adalah hambatan fisik, yaitu hambatan yang terjadi akibat atau gangguan cuaca, gangguan sinyal dan sebagainya. Yang kedua yaitu hambatan semantik, yaitu hambatan yang terjadi akibat pemahaman yang sedikit mengenai bahasa dan istilah-istilah asing yang digunakan dalam informasi atau pesan. Yang ketiga yaitu hambatan psikologis, yaitu hambatan yang berasal dari gangguan kondisi kejiwaan dan si pengirim pesan atau penerima pesan sehingga mengakibatkan informasi tersebut mengalami perubahan. Yang keempat yaitu hambatan manusiawi, yaitu hambatan yang terjadi akibat tingkat emosi manusia yang tidak menentu dan menyikapi informasi atau pesan. Hambatan organisasional yaitu tingkat hierarki, wewenang, manajerial, dan spesialisasi, yaitu hambatan yang timbul akibat komunikasi dengan atasan atau bawahan mengalami kendala seperti tingkat pemahaman terhadap suatu informasi yang berbeda yang mengakibatkan sebuah hambatan. Yang terakhir yaitu hambatan-hambatan antar pribadi, yaitu hambatan yang timbul antar pribadi di dalam sebuah organisasi. Biasanya hambatan ini muncul karena adanya salah paham antar pribadi yang menyangkut masalah tugas dan wewenang dari orang yang ada dalam organisasi. Cara mengatasi hambatan tulisan, yang pertama yaitu memberikan umpan balik atau feedback, yaitu memberikan kesempatan pada seseorang untuk menyampaikan informasi dan gagasannya sehingga tercipta komunikasi dua arah. Yang kedua yaitu mengenai si penerima berita, yaitu mengenali latar belakang pendidikan serta kondisi penerima pesan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan mudah dimengerti oleh si penerima pesan. Yang ketiga yaitu susunlah secara terperinci apa dan kapan informasi tersebut harus disampaikan dan kepada siapa informasi tersebut akan disampaikan. Hambatan komunikasi membaca. Yang pertama adalah membaca bersuara. Membaca bersuara artinya mengucapkan setiap kata yang dibaca baik keras maupun lunak untuk mengetahui apakah kita membaca bersuara atau tidak. Yang kedua yaitu menggerakkan bibir. Ada lagi yang membaca dengan menggerakkan bibir. Bibirnya komat kamit mengikuti bunyi huruf di dalam teks bacaan. Cara membaca seperti ini selain kurang enak dipandang mata karena bibir terus berkomat kamit, juga kurang tepat dan efisien karena si pembaca pada dasarnya membaca kata dengan kata, bahkan huruf demi huruf. Yang ketiga yaitu menunjuk kata. Sebagian lagi yang membaca dengan menunjuk kata teks yang sedang dibacakan dengan jari atau alat tulis. Cara membaca seperti ini kurang cepat dan efisien karena si pembaca melakukan pembacaan kata demi kata. Yang keempat yaitu menggerakkan kepala. Kebiasaan membaca dengan menggerakkan kepala merupakan bawaan sejak kecil. Gerakan ini sangat menghambat kecepatan membaca. Seharusnya kita cukup menggerakkan bola mata pada saat membaca. Yang kelima yaitu regresi. Regresi artinya kembali ke belakang atau melihat kembali kata yang telah terlewati. Padahal seharusnya dalam membaca mata terus bergerak ke depan atau ke kanan dan tidak kembali ke kata di sebelah kiri. Hal ini sangat menghambat kecepatan membaca. Registrasi tidak membuat pemahaman kita menjadi lebih baik, akan tetapi justru bisa menjadi kacau. Cara mengatasi hambatan komunikasi membaca. Yang pertama adalah tanamkan kepercayaan diri. Jangan berusaha mengerti
Setiap kata atau kalimat di paragraf itu jangan terpaku pada detail, teruslah membaca tanpa tergoda untuk kembali ke belakang. Yang kedua yaitu hadapi bahan bacaan. Apa yang sedang Anda baca, bacalah terus, dan yang sudah tertinggal tinggalkan saja. Teruskan membaca dan perhatikan apa yang sedang Anda hadapi. Yang ketiga, terus saja baca hingga kalimat selesai. Apa yang Anda rasa tertinggal nanti akan Anda temui lagi. Teruslah membaca, maka Anda akan mengetahui bahwa Anda benar-benar tidak kehilangan sesuatu. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Thank you. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.